Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam Belajar Psikologi Mudah. Mudah-mudahan Pak jumpa dalam belajar sehat. Ayo kita semangat belajar. Dalam belajar kita pada pertemuan kali ini Pak Made menyampaikan soal-soal quote medanistik sesuai indikator meliputi memahami quote medanistik, menerapkan rumus quote medanistik dalam menyelesaikan persoalan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis soal yang disajikan dapat membantu nanti menghadapi soal ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian lain. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik lihat soal yang pertama. Sebuah disusun dengan besar muatan 0,2 mikrocoulomb, besar kuat medan listrik secara keseluruhan di tengah-tengah antara kedua muatan jika jarak antara kedua muatan adalah 30 cm K, 99 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi data yang ada jawab Q1 0,2 mikrocoulomb sama dengan 2 kali 10⁻7 coulomb, Q2 sama dengan min 0,2 mikrocoulomb sama 2 kali 10 pangkat -7 coulomb, R1 sama R2 kali tengah-tengah, 30 dibagi 2 sama 0,15 meter. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar bahwa garis gayanya adalah searah sehingga kuat medan tengah-tengahnya E sama dengan garis kedua kanan bawah. Kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan positif tambah dengan kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan negatif. Terus terakhir, sehingga E sama dengan K Q1 per R1 kuadrat tambah K Q2 per R2 kuadrat. Karena Q-nya sama, keluarkan K kali Q kali 1 per R kuadrat tambah 1 per R kuadrat karena R sama. Sehingga susunan angkanya E sama dengan 9 kali 99 kali 2 kali 10,7 kali 1 per 0,15 kuadrat tambah 1 per 0,15 kuadrat. Hasilnya yaitu 1,6 sub 45 Newton per coulomb. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik disulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Besar kuat medan listrik E di pusat distribusi muatan persegi yang ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan gambar muatan-muatan tersebut tidak sama bila sisi-sisi persegi memiliki panjang A 30 cm, Q 4 mikrocoulomb, Q1 plus Q, Q2 min 2Q, Q3 plus 2Q, Q4 min Q. Data yang ada, Q1 4 mikrocoulomb, Q2 min 8 mikrocoulomb, Q3 8 mikrocoulomb, Q4 min 4 mikrocoulomb, plus 9,9 Newton per kuadrat per kolom kuadrat. Nah, karena ditanyakan tengah-tengah, kita cari dulu diagonalnya. Itu D sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat, kemudian A akar 2. Nah, kita perhatikan jarak muatan 1, 2, 3, dan 4 ke pusat perpotongan diagonal adalah sama. Sehingga, perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima di bawah, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 4, sama dengan A per 2 akar 2 sama dengan 15 akar 2 cm. Kita tekan kuat medan di titik O perpotongan antara kedua diagonal. Kita cari dulu Q1. Q1 itu muatannya positif. Jadi gara-gara meninggalkan muatan, jadi E1 menuju arah E3. Masukkan baris keempat di bawah. E1 sama K Q1 per R1 kuadrat. Kemudian 9 kali 9, 4 kali 10 per 0,15 akar 2 kuadrat. Sekarang hasilnya 8 kali 10,5 Newton per kolom. Kedua, muatan kedua, muatan negatif, jadi arah kuat medannya E2 menuju muatan kedua. Baris keempat di bawah kanan, E2 sama dengan Q2 per R2 kuadrat, 9 kali 10 8 10 per 0,15 akar 2 kuadrat, hasilnya 16 10,5 Newton per kolom. Diusahakan pangkatnya sama. Muatan ketiga, muatan positif, jadi garisnya meninggalkan muatan ketiga, jadi menuju arah Q1. Jadi garis ketiga di bawah, Q3 sama dengan
Q3 per R3 kuadrat sama dengan 9 kali 9, 8, 10, 6 per 0,15 akar 2 kuadrat, hasilnya 16, 10,5 Newton per Coulomb. Muatan keempat negatif, jadi Q4 menuju muatan Q4. Sehingga Q4 sama dengan Q4 per R4 kuadrat sama dengan 9 kali 9, 4, 10, 6 per 0,15 akar 2 kuadrat, hasilnya 8 kali 9,5 Newton per Coulomb. Nah, di sini kita anggap diagonal 1 sebagai sumber X, diagonal 2 sebagai sumber Y, karena saling tegak lurus. Perhatikan garis keluar dari bawah, sigma X sama dengan, nah, Q2 min Q4. Jadi 16,5 dikurangi 8 kali 9,5, hasilnya 8 kali 9,5 Newton per Coulomb. Untuk pada sumber Y, itu untuk Q1 dan E3, kalian juga sigma Y sama dengan Q3 min E1 sama dengan 16,5 dikurangi 8 kali 9,5, hasilnya 8 kali 9,5 Newton per Coulomb. Karena saling tegak lurus, maka kuat medan di perpotongan diagonal EO sama dengan akar 8 kali 9,5 kuadrat tambah 8 kali 9,5 kuadrat, hasilnya 8 kali 9,5 akar 2 Newton per Coulomb. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik. Ingat, untuk muatan positif garis-garisnya meninggalkan muatan, dengan untuk muatan negatif garis-garisnya menuju muatan itu sendiri. Selamat menyimak soal ini. Mari adik-adik lanjutkan masalah lain lagi. Jika titik P koordinat di 0,5 meter dan muatan sebesar min 56 Coulomb, ditemukan di titik asal, muatan apa yang perlu ditempatkan di koordinat 0,3 meter agar tidak ada medan listrik total di titik P. Perhatikan jawab data yang ada. Q min 56 Coulomb sama dengan min 5 kali 9,8 Coulomb, R 5 meter, Rx-nya sama dengan 5 meter tambah 3, 8 meter, Qx yang berapa? Jika permedan di koordinat 0,5 sama dengan 0. Dengan baris kedua dari bawah, permedan di 0,5 sama dengan permedan di melakukan muatan G ditambah dengan permedan tambah Qx yang tidak diketahui. Supaya 0, sekarang baris kedua kanan bawah, 0 sama dengan K Q per R kuadrat ditambah K Qx per Rx kuadrat. Sederhanakan, min K Qx per Rx kuadrat sama K Q per R kuadrat. Sederhananya, sehingga baris terakhir kita sederhanakan Qx sama dengan min Q per R kuadrat kali Rx kuadrat sama dengan min 5 kali 10,8 per 5 kuadrat kali 8 kuadrat, hasilnya 12,8 kali 10,8 Coulomb atau 128 nanocoulomb. Kenapa positif? Nah, kita perhatikan kalau muatan negatif Q dari permedannya menuju muatan tersebut. Supaya di 0 maka arahnya arus berlawanan, sehingga muatan Qx ini adalah positif. Jadi pilihannya adalah nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Sebuah bola isolator bermuatan massa 5 gram digantung pada tali sepanjang 30 cm dalam medalsi horizontal seragam seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Jika muatan bola tersebut 1 megacoulomb, tentukan kuat medan tersebut. Ikan bawah jawab massa 5 gram sama dengan 0,005 kg, L 30 cm, Q 1 mikrocoulomb, 10,6 coulomb, E-nya berapa? Perhatikan gambar bawah, kita uraikan tegangan tali atas komponen keduanya pada sumbu mendatar dan vertikal. Pada sumbu vertikal itu T cos 8 derajat, pada sumbu mendatar T sin 8 derajat. Berat muatan menuju pusat bumi W sama M kali G, sehingga karena dalam kotak seimbang, pakai baris kedua dari bawah, sigma Y sama dengan 0, T cos 8 derajat, min W sama dengan 0, sehingga T sama dengan W per cos 8 derajat, sama dengan M kali G per cos 8 derajat, masukkan angkanya 0,005 kali 10 per 0,9, hasilnya 0,0505 Newton. Kemudian perhatikan pada sumbu X,
F sama dengan T sin 8 derajat sama dengan Q kali E, sehingga E sama dengan T sin 8 derajat per Q. Masuk angkanya baris seret kanan 0,0505 Newton kali 0,0 kali 0,14 per 10 kolom, hasilnya 7070 Newton per kolom. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat dalam keseimbangan gaya pada sumbu X sama 0, pada sumbu Y sama 0. Kemudian dari keduanya disubstitusi. Selamat menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik simak soal yang terakhir. Dua buah muatan Q1 10 nanokolom berada di titik asal, dan kedua 15 nanokolom berada di titik koordinat 40 cm, tentukan pusat medan listrik di titik P koordinat 0,30 cm. Perhatikan data yang ada di gambar sebelah kiri. Karena Q1-nya positif, jadi garis-garisnya meninggalkan. Jadi perhatikan gambar, Q1-nya searah sumbu Y. Kemudian permedan oleh Q2 di titik P. Karena muatan positif, jadi mengikuti arah garis punggung antara Q2 dengan P. Sehingga kita bolehkan komponennya menjadi pada sumbu Y itu E2Y dan pada sumbu X E2X. Sehingga nanti kita gunakan konsep vektor karena koordinat besar vektor untuk mencari koordinat di titik E. Sekarang langsung jawab. Perhatikan data yang ada Q1 10 nanokolom 10 kali 10 9 kolom, R1 30 cm sama dengan 0,3 meter, Q2 15 nanokolom sama 15 10,9 kolom. Nah, R2 itu antara muatan Q2 titik P. R2 sama akar 40 kuadrat tambah 30 kuadrat, hasilnya 50 cm atau 0,5 meter. Perbedaan di P berapa? Seperti saya katakan tadi, maka E1 sama dengan K1 per S1 kuadrat. Masukkan angkanya baris dari bawah. 9 kali 9 kali 10 kali 10 per 0,3 kuadrat, hasilnya 1000 Newton per kolom. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Masukkan angkanya baris dari kanan bawah. 9 kali 9 kali 15 kurungan 9 per 0,5 kuadrat, hasilnya 900 nanokolom. Kemudian kita cari komponen E2 paling X, yaitu sigma EX sama dengan E2 cos theta sama dengan 900 kali 4 per 5 sama dengan 70 Newton per kolom. Kemudian sigma P E2 sin theta plus E1 sama dengan 900 kali 3 per 5 ditambah 1000, hasilnya 1540 Newton per kolom. Sehingga kuat medan di P yaitu akar sigma EX kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, masuk angkanya akar 720 kuadrat tambah 1540 kuadrat, sederhanakan hasilnya yaitu 1700 Newton per kolom. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan mengenai tipe soal jenis soal tentang kuat medan listrik. Mudah-mudahan tipe soal ini membantu nanti dalam ujian tingkat semester maupun akhir semester atau ujian lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.